Langsung saja kita sambut host dan co-host fenomenal terkenal sejagat raya. Ada Pepi, Vega dan Tukul Arwana. Tepuk tangan sekali lagi untuk Marwoto. Tapi luar biasa sekali lagi Norma. Benar Mas. Norma. Oh ya. Norma Silvia. Nama pendeknya Norma. Nama panjang nggak punya Norma. Melanggar norma. Kok tak gitu sih nggak adil sama aku loh. Giliran Vega dipuji-puji. Tasya Kamila. Nggak cocok. Bukan Tasya Mas. Berapa? Tasyon. Ini lagi nih, bukan Bat. Baik, tema kita pada malam hari ini ada temanya stop penggunaan gadget di bawah umur. Stop penggunaan gadget di bawah umur. Jadi nggak tua nggak muda sebetulnya ya ada batasnya. Gitu. Jadi tidak terus tiap detik, tiap menit kayak diperbudak sama gadget. Ya kalau perlu penting, kalau perlu sesuatu. Oh, kemarin aja lihat internet lama banget udah gitu. Gitu-gitu ngapain? Iya, kenapa bukanya begitu-begitu? Itu kenapa, Pep? Ngebuka saluran Animal Planet. Lihat Pepi. Kalau menurut Pepi gimana? Kalau dari gadget Mas, gua kena imbasnya baru kemarin. Kenapa, Pep? Maksudnya ini cukup menyakitkan ya. Ya. Jadi singkat saja, pada saat ke gadget pintu itu sakit banget sumpah. Apaan main dorong-dorong? Itu bukan ke gadget. Gua udah dengerin 10 tahun yang lalu. Iya. Belum ngomong. Kalau masih dengerin aja omongan gua. Enggak enak. Itu ke gancet. Kalau Vega gimana? Kalau aku ya dibatasin Mas. Anakku kan yang kecil 2 tahun. Emang udah bekerja sih, kadang suka nganter galon, kadang kuliah. Tapi Mas, loh, Emang lo doang yang bisa ngomong ngaco. nggak dibatasin Mas. Suruh ngirim ke rumah. Anak lu suruh ngirim ke rumah. Oh, kadang kalau lagi penuh nggak bisa Mas. Hah? Itu hitungannya per kilometer. Kadang dia juga. Oh, Gojek. Ini lama-lama songong. Ini loh. Widih, apaan nih Mas? Mas, ini ngomongin gadget, ngapa cukuran jenggot? Makanya gue gak kenal dunia kayak gitu, dunia gadget-gadgetan. Karena ya memang bikin pusing. Karena nggak bisa. Nggak bisa. Makanya gue yang penting simple ya, yang penting fungsinya luar biasa, efektif, dihubungi dan menghubungi cepat gitu aja. SMS cepat apa? Lu juga pas pertama megang handphone ini kan? Kenapa? Matiinnya bingung kan? Mas. Matiinnya pakai apa, Vega? Tapi ini. Disiram pakai air gitu mati. Ya ampun. Norak banget, tapi nggak apa-apa. Yang punya handphone kayak gini bukan cuma Mas Tukul, orang-orang hebat juga. Pandi handphone sama juga. Mas Andi sama. Samaan. Ini juga punya gua juga. Lah, kok
Kok bisa? Ini punyaan gua juga ini. Kok ada dia? Iya nih, makasih. Yang penting fungsinya. Memang benar apa yang dikatakan tema kita pada malam ini. Kita harus kontrol dengan gadget ya, anak-anak kecil supaya dia fokus dengan belajar, bukan hanya mendapat informasi yang itu. Kalau kita nggak terkontrol, dia nanti bisa buka yang macam-macam. Iya, kadang-kadang kita nyari berita, katanya yang nongol itu. Katanya itu tahu. Apa itu tahu? Itu kan aku diceritain. Alah, tapi Mas bukan hanya karena itu ya, tapi edik itu, ketagihan itu juga bisa bikin anak jadi nggak bersosialisasi terhadap lingkungannya. Iya. Nah itu yang ngebahayain Iya, sebetulnya. betul. Luar biasa sekali. Baik, tepuk tangan. Pemirsa. Gadget memang penting. Bener ngomongan saya. Bener Mas. Bener ya. Bener-bener bikin Tapi kalau malu. ketawanya bahasanya ngomongnya apa sebenarnya? Gadget. Gadget. Bagi hidup kita, tapi akan jadi berbahaya jika terlalu sering digunakan. Penasaran? Mari kita lihat cuplikan berikut ini. Pemirsa, di dunia yang serba modern ini, gadget merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tidak hanya kalangan atas, gadget juga dimiliki oleh hampir setiap orang dari berbagai kalangan. Dengan adanya gadget, kita bisa mendapat banyak kemudahan. Akan tetapi, bila digunakan secara berlebihan, maka akan berpengaruh buruk bagi fisik dan mental kita. Terutama bagi anak di bawah umur yang belum waktunya untuk menggunakan gadget. Pemakaian gadget berlebih dapat menyebabkan kerusakan pada mata, punggung, dan sendi. Selain itu, beberapa dampak negatif gadget terhadap mental kita antara lain membuat kita lupa waktu, antisosial, tidak fokus, dan sering menunda-nunda. Kita saja sudah merasakan banyak dampak negatif dari pemakaian gadget yang berlebihan. Bayangkan jika anak-anak kita sudah kecanduan memakai gadget sejak kecil. Berapa banyak lagi dampak negatif yang mereka akan alami nanti? Mau tahu solusinya? Saksikan sesaat lagi hanya di Bukan Empat Mata. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada seorang mantan penyanyi cilik yang kini berubah wujud menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Kabarnya dia menjadi seorang korban antisosial. Is that true? Please welcome Tasya Kamila. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. La 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 la. La 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 la. Ngomongin siapa? Ini apa ini? Ini apa ini? Tangan. Ini tangannya nyangkut, mau kemana-mana heran. Sudah seperti anak sendiri. Beda, meluk anak sama meluk nafsu beda. Dia kan harus bisa membedakan momen-momen yang pas seperti anak, momen yang pas seperti anak, ya kan? Kayak Susi ya mirip. Bener ya? Nggak percaya. Iya. Bener ya Kak Vega? Iya, Aku apa ya? pernah ketemu Mbak Susi. Cantik istrinya, suaminya yang Cakep, cakep. Suaminya yang murat marit. sebenarnya kalau istilahnya Tasya, Mas Tukul tuh dibilang jelek enggak. Ganteng? Cakep juga enggak lah. Jadi Ya apa ya? Semrawut. Good evening my beautiful princess Tasya Kamila, apa kabarnya? baiknya Baik Sebuah pun. Kabarnya aroma- baik. Aroma bau mulutnya sudah pas di depannya saya baik. Ngomongin soal gadget nih ya. Gadget. gadget emang Gadget. punya belalai gitu. Tuh gajah Tasya. Sama aja. Bintang tamu juga songong. Ini dari dulu nih. Iya, Mas. Belum
itu ada maksud. Dari dulu kalau ditanya jengkelin. Gemes nggak? Sekali lagi. Makanya. Ngomongin soal gadget, kabarnya Tasya pernah disetrap di lapangan karena ketahuan membawa handphone. Handphone tulisannya gitu amat sih. Mana sini? Sini. Bos gua udah pinter. Handphone bahasa Inggris ini apaan? Handphone begini tulisnya. Handphone. Lu nganggap sepele? Berarti lu masih menghina saya terus. Pai, Mas. Kalau Om umur berapa sih? Kalau Om boleh tahu. Kalau Om boleh tahu kenapa dan memangnya umur berapa sih Tasya sudah dikasih gadget sama mama? Jangan dijawab dulu. Apa jawabannya Tasya nanti? Apakah langsung umur dalam kandungan udah dikasih HP? Atau SD dikasih SD? Atau SMP atau SMA? Jangan ngomong, tetap dengar Mak. Iya. Itu bangga ya. Oh, padahal handphonenya juga masih yang zaman dulu banget kan, yang N sekian-sekian tuh, yang 3310 gitu. Itu kalau dibanting aja lantainya yang retak. Oke, masih dibantat. Masih semangat. Mana suaranya? Masih semangat? Mana suaranya? Masuk TV dari satu dia. Cie. Ngapain megang-megang ini? Dilihat dari sana loh. Dilihat dari sana masuk TV malah megang-megang gitu. Emang ada yang kecepet apa? Balik ya. Lanjut pertanyaan tadi nih untuk subhanallah. Lulus kuliahnya kumlot, nilainya bagus. Dia ngaudit keuangan juga bisa. Waduh, luar biasa. Om Tugol juga kayaknya kelihatannya sekarang makin bugar, makin sehat. Aku lihat lagi suka tinju ya. Enggak, itu. Oh, kenapa? Nih, nanti bibir saya bonyok ini ke sini. Aduh, Enggak. Nggak usah dijelasin udah nyakitin ini. Tanya dulu. Nggak tahu kalau saya tahu petinju dari mana. Kok tahu suka tinju? Itu aja nih. Kenapa emang suka tinju? Kelihatannya tuh dari raut-raut mukanya kayak petinju. Iya. Kena pukulan kemarin kali ya. Muka-muka petarung. Muka petarung ya, Mas. Muka-muka petinju gitulah. Gimana nih monggo nih? Apa tuh Kapan tadi? dikasihin mama kamu? Oh iya, gadget ya. Aku sebenarnya lumayan dari kecil sih udah dikasih, karena apa? Ya emang kebutuhan sih ya untuk dijemput mama, terus kalau syuting segala macam. Jadi kayaknya dari SD kelas 3 tuh udah mulai dikasih handphone gitu. Om Tukul dari kelas berapa Baru dikasih? 2 jam yang lalu ya. Tadinya kalau mau ngobrol sama istrinya nulis surat ya, Mas. Masa 2 hari yang lalu? Ya enggak, saya termasuk ya baru-baru aja lah. Baru-baru kecengklak tangan saya. Ya saya tuh ya tahun berapa ya kenal-kenal kayak itu, ya 93 lah. 93 punya. Apa? Yang kayak tikus got itu loh, gede banget tuh. Toki. Ini loh, bukan yang antenanya bisa ditarik yang di sini loh. Ya halo. Ya toki. Toki. Bukan HP ya. Oh, HP. HP yang 520 loh.
HP yang pakai antena. Iya, 5200 itu loh, yang untuk semprotan obat nyamuk juga. Iya, tahu. Iya, itu. Iya, dulu juga tapi dikasih handphone juga ya, namanya juga zaman dulu kan belum banyak fiturnya ya, jadi cuman bisa buat Poliponik. fitur tuh aplikasinya. Anu kursi meja itu. Fitur tuh kalau kita sudah ngantuk. Tulisannya ejaannya seperti apa? FITUR. Kalau Itu penyanyi yang zaman dulu. Faktor. Terus. Iya, jadi Kamu nemenin saya terus dibuka empat mata ya. Pegang kamu ya. Tapi libur bentar aja. Oke. Lihat ya. Gua pakai gaun ini aja lu pasti naksir sama gua. ya jangan gitu dong. Oke, iya jadi kalau dulu di sekolah nggak boleh bawa handphone, tapi ngumpet-ngumpet gitu. Makanya pas ketahuan gitu ada bunyi SMS gitu kan. Itu kereta api mau jalan. HP yang bunyi. Oh iya itu emang tahun-tahun segitu. Iya begitu bunyinya. Iya jadi ketahuan gitu bawa handphone. Makanya dihukum. Ketahuan diambil. Nggak sih disita. Pas pulang sekolah dibalikin gitu. Cuman orang tua dikasih tahu nggak boleh bawa handphone gitu. Cuman karena aku ngumpet-ngumpet gitu ya. Namanya juga kan anak-anak kadang-kadang suka pengen nunjukin bawa handphone. Kadang-kadang Iya. itu bangga ya. Padahal handphonenya juga masih yang zaman dulu banget kan, yang sekian-sekian tuh yang 3310 gitu. Itu kalau dibanting aja lantainya yang retak. Ada ya? Aduh. Ada mas. Itu merek apa sih? Itu mereknya HP-nya apa terus dibikin dari Nanti banting. Iya. itu lantainya retak tapi angka-angkanya tuh ngumpul dengan sini. Oh gitu terus. Gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Balik ke Tasya dikabarkan sangat takjub dengan intelijensi anak-anak sekarang yang sudah jago memakai gadget. Nah, namun Tasya kurang suka jika anak kecil memakai gadget secara berlebihan. Why? Iya, jadi aku punya keponakan, umurnya sekarang 3 tahun. Jadi aku amazed aja, maksudnya terkesima aja dia udah bisa. Tasya, dia nanya, mes apa? Ya. Bentar. Maksudnya kan Tasya udah berulang kali bintang tamu di sini, bener nggak? Jadi mohon dimaklum bahasanya disaring dulu. Yang dianya aja yang nggak ngerti mes. Kok mes? Amis itu. Kan di sini kita ada keterbatasan. Ya, kalau ada orang nggak ngerti, jangan diledek kayak gitu. Terus dikasih tahu. Gue belain lu mas. Ambil lain tapi menghindarnya dalam loh, Pep. Takjub, mas. Takjub gitu. Anak-anakku umur 3 udah bisa misalkan minta tablet atau apa gitu ya, terus udah bisa buka locknya, terus udah bisa pilih aplikasi gitu. Cuman emang nggak boleh sih ya berlebihan, karena kan anak-anak juga butuh, mau bilang physical exercise sama bahasa Indonesia. Butuh bergerak. Kamu tinggal ngomong aja pakai gitu. Nanti kelihatan kayak nggak tega banget sama saya. Ngomong aja. Pisel keket, aklikit, Physical exercise. Nah, physical exercise itu mau ngomong aja. Exercise. Iya masih butuh bergerak, butuh aktif gitu, nggak cuma terpaku sama gadget aja, nggak terpaku sama laptop doang atau sama tablet doang. Jadinya kalau berlebihan menurut aku juga nggak bagus. Jadi gadget itu ya pastinya ada positifnya juga buat anak-anak, tapi ada negatifnya. Tergantung gimana kita menggunakannya. Pemirsa,
Bintang tamu saya selanjutnya ada seorang wanita cantik, lembut, Indonesia banget ya, yang memiliki anak tampan yang mirip dengan saya. Ada Christian Sugiono, saya Sugiono ya. Dan berkomunikasi secara sehat jika kecanduan menggunakan gadget. Penasaran siapa dia? Kita sambut Titi. Oh, kabarnya ia takut jika Gimana sih, Mak? mirip saya, kabarnya ia takut jika anaknya akan terus menjadi antisosial dan kurang berkomunikasi sehat jika kecanduan menggunakan. Penasaran siapa dia? Kita sambut. Beresin dulu bacanya, yakin nggak? Titi, kabarnya iya tuh. Titi, kapan? Sopan santun. Ini sopan, yang ini songong ya. Tamu itu rezeki, nggak harus rezeki diidentik dengan duit, tapi tamu. Loh, kena kamu. Ini lama-lama songong banget. Lu nemenin gua di bukan mata dah ya. Ntar tahun depan ya, tahun depan. Biar sekarang dibuletin. Nah, kembali ke Norma. Tamu, ada tamu nih. Tamu ada tamu. Ya, ada tamu nih. Ada pegawai. Mbak, roknya kelihatan agak. Oh, jalannya gitu, sandalnya ya. Gara-gara sandalnya. Sendal sebelah. Ntar lagi disediain. Mohon maaf ya. Itu kenapa sendalnya? Sebelahnya diminta sama yang punya, Kak. Mau diminta sama yang punya? Aku pinjam, Kak. Bohong ngambil ya? Pinjam, Kak. Lah itu kok nggak Pinjam tanpa izin. ngambil? Ya. Lalu beli makanan lagi ya. Di Australia ya. Ketemu sama saudaramu di Kanguru sana ya. Kembali ke Mana benang? Good evening my darling Titi Kamal. Lama tak jumpa, dirimu makin cantik dan manis saja nih. Apa kabar Juna anak saya ini? Oh, jadi kamu Mas Sugiono? Iya Sugiono, tapi nggak pakai Christian. Ginomo. Sugiono. Sugiono. Iya, baik sekali kabarnya. Alhamdulillah. Oh, kangen deh, udah lama nggak lihat Mas Tuku. Lu ngapain aku ngobrol sama Titi Kamal, kamu saya marah-marah. Nyium ini nggak sih bau Tasya? bau WC apa? belum disiram? Loh. Oh iya Tasya, bentar, belum dites. Sobekanmu tadi tuh. Sobekannya tuh dilihatin. Man, lo lembek banget man. Lembek memang lah, lenturin tadi. Kembali ke
Ngomongin soal stop gadget di bawah umur, saya dengar dirimu sangat setuju mendengar tema stop penggunaan gadget di bawah umur. Kenapa ini alasannya? Setuju sih, soalnya kan gadget pada anak di bawah umur, istilahnya di bawah 2 tahun atau 3 tahun itu kan gimana ya, mungkin memang bukan di bener-bener stop, tapi ya penggunaannya kalau bisa seefektif mungkin lah, jangan full seharian, nanti jadi ansos gitu kan. Ayo. Antisosial nanti. Mbak Titi, maaf ya, saya udah bilang membatasi juga. Kata-katanya dipilih sesederhana mungkin. Iya kan, nanti kan kalau misalnya terlalu sering main gadget gitu-gitu kan dia nanti susah kalau misalnya lagi ketemu orang, lagi apa, nanti sibuk main gadget, jadi nggak berinteraksi ya kan. Setuju, tepuk tangan. Setuju sekali. Alhamdulillah istri saya juga menerapkan seperti itu. Boleh kamu pegang itu kalau pas hari libur. Sekarang itu udah dikunci. Apanya, Mas? Kuncinya kasihkan ke anak saya. Enggak, maksudnya suruh nyimpen ya juga. Balik kalau sangat setuju, dukung saya, Mbak Titi Kamal. Saya dengar walaupun Juna masih balita, tapi kalau melihat gadget pasti merengek mau megang. Gimana nih cara menyikapinya nih di ngomong? Iya, cara menyikapinya itu emang sih kadang-kadang Juna kalau ngeliat tuh bawaannya pengen ikutan, pengen main macem-macem lah ya di situ. Tapi kalau misalnya udah lebih dari sekian, misalnya kayak aku jatahin misalnya 1 jam lah sehari, jadi setengah jam atau apa gitu. Kalau misalnya udah lebih dari itu dan dia masih merengek, ya aku kasih beberapa aktivitas yang memancing kreativitas dia. Jadi kayak main ngechat-ngechatan, main piano, diperbanyak aja aktivitasnya. Gitu. Alternatif lain main piano, main comberan. Balik kalau untuk Tasan. Apa ya manis dan lemah lembut. Oh, sudah ngomongin. Ngomongin saya. Lu ganteng katanya. Mas. Ganteng. Gitu banget sih. Kabarnya kamu juga pernah mengalami kesulitan ketika keponakanmu merengek untuk bermain lebih lama dengan gadget. Gimana sih ceritanya? Mungkin karena ini juga sih, mungkin dia ngeliat aku sering main gadget gitu, sementara aku ngapain gitu kan, aku juga kepengen main gadget gitu. Jadi sebenarnya dia ngeliat orang dewasa lagi ngapain, dia juga kepengen gitu kan, nyontoh juga gitu. Jadi kalau aku sendiri sama sih kayak Kak Titi, kalau misalkan keponakan aku udah mulai ngerengek, aku ajak main yang lain gitu, karena sama ibunya sama kakakku juga dijatahin. Ngomong ngeliatin Tasya. Namanya orang respon orang. Ya nggak usah kebuka. Nah, kalau merengek kan ponakannya diajak main, aku mau merengek biar diajak main, Mas. Balik ke pemirsa. Sesaat lagi kita akan kedatangan seorang psikolog cantik yang memiliki solusi penggunaan gadget bagi anak-anak. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap juga Mbak. Banyakin belajar huruf-huruf, angka-angka sama shape gitu. Persik ya, pernah. Gue nggak ngerti dah. Oke, bukan Pak. Pemirsa,
Untuk lebih melengkapi topik malam ini, saya juga kedatangan seorang psikolog cantik yang akan menjelaskan bahaya penggunaan gadget berlebihan. Please welcome Berta Sekunda. Itu orang masih butuh tangannya menambil-ambilan. Silakan. Subhanallah. Tepuk tangan untuk semuanya. Tiap hari bintang tamunya kayak gini semua, subhanallah. Ger semuanya. Kemarin Caca Handika nggak diajakin. Tiap hari Titik di sini, Lasa, terus Mbak Berta juga. Kamu kapan liburnya sekarang? Bilang gitu. Lu nggak datang sehari aja dia nangis kan ya Beb? Terakhir tadi di belakang. Dia mohon-mohon. Balik. Pada aneh ya. Selamat malam untuk Mbak Berta Sekunda. Ini maaf kalau keliru penyebutannya ya Mbak. Ya, sudah benar. Selamat malam di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Mbak? Baik. Mbak Berta mirip ya. Iya. I know. Langsung saja nih Mbak Berta. Bicara soal efek negatif gadget. Kenapa pada zaman sekarang ini banyak orang menjadi antisosial dan hanya berani ngomong lewat gadget seperti berantem lewat Twitter. Emang gue Mbak? Sebenarnya mungkin antisosial itu bisa diklasifikasikan sebagai hal-hal yang sudah berlebihan ya. Jadi kalau misalnya tidak hanya sekedar kita tidak mau berinteraksi dengan orang lain, tetapi juga sudah merusak. Jadi hati-hati kalau misalnya kita bilang antisosial. Tapi kalau yang mau dibilang adalah dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain, mungkin iya, karena dia sudah merasa nyaman, satu, dengan gadgetnya. Kemudian yang kedua, memang dia merasakan bahwa komunikasi yang lebih nyaman itu lebih lewat gadget. Yang ketiga adalah dia tidak terbiasa atau skilled dengan orang lain. Jadi kalau misalnya kita biasa dari kecil berkomunikasi lewat face to face. Tetapi begitu kita sudah terbiasa melakukan komunikasi dengan gadget, kemudian kita merasa bahwa entah kurang percaya diri melakukan face to face ini karena harus skill Mas. Kalau misalnya kita memang tidak membiasakan diri jadi tidak terbiasa, jadi nggak pede gitu. Setuju dengan Mbak. Emang benar kita, buktinya saya nggak kenal gitu-gitu, aku tetap bergaul, tetap saya eksis juga, dan saya juga lebih wawasan intelektual saya juga nggak ketinggalan jauh. Saya selalu mengikuti, kan bisa dengan media cetak, dengan saya tuh langganan 6 koran, newspaper itu udah. Dibaca itu Mas? Pasti saya baca, informasi kecil apapun akan bermanfaat. Kecuali koran-koran yellow paper yang ada di Eropa itu udah nggak saya baca. Itu kadang negatifnya itu udah masuk itu, transfer gitu. Tapi setuju dengan Mbak Berta. Itu sebetulnya malah menjerumuskan ya Mbak ya, sebetulnya ya, berapa persen kalau ada nggak istilah terkontrol. Mas, gadget tuh menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya. Jadi kita dekat malah cuek-cuekan, kita ngobrol sama yang jauh Mas. Seperti Tapi itu. mau ngajak makan istrinya aja ngeping-ngeping doang. Dia juga nggak ngerti sih ya Beb. Ini apa ngeping? Iya. Ini apa ngeping? Ping. Yang Iya. dari Belinjo. Itu mungkin. Balik kalah. Ada cerita juga Mas. SMS nelpon. Ada cerita juga. Jadi ada suami istri sudah sekitar 2 Ini tahun. lala apa serius nih? Enggak, ini pembelajaran buat kita. Ya. Ada suami istri udah nikah 2 tahun. Belum punya anak terus. Pergi ke dokter kandungan, ditanya sama dokter, "Emang hubungannya bagaimana?" Kata dokter. Si suami istri menjelaskan, "Ya kita hubungan lewat SMS, WhatsApp atau Twitter." Terus kata dokternya apa? "Ya udah anaknya download aja." Balik kalah. Gue nggak ngerti ya. Orang pada ketawa aja aku nggak ngerti maksudnya apa, aku nggak ngerti. Nggak dong. Mohon maaf ya atas keterbatasan host kami.
Masih untuk Mbak Berta nih. Ikut syuting bisa tuh jaga. 3 episode langsung Mbak. Mi Dodo Store. Masih untuk Mbak Berta. Ya udah. Ini acara opo? Tahu nih Kalau nonton kita bola. perhatikan ya Mbak, sudah banyak efek negatif karena gadget seperti mata rusak, punggung bungkuk, dan antisosial. Nah, kira-kira efek negatif apa lagi yang akan muncul jika seseorang sudah ADCT? ADDICT. Menggunakan gadget sejak balita nih, monggo. Oke, mungkin 5 hal aja dulu yang perlu dihafalkan kita. Kalau misalnya sudah efek negatif itu berarti sudah menempel. Yang pertama adalah masalah emosi, sosial, psikologis, ya itu yang pertama. Misalnya marah-marah. Kalau anak kecil tuh tantrum biasanya ngamuk gitu ya. Kemudian yang kedua agresif. Agresif itu juga potensial. Jadi kalau misalnya kita melihat video games yang action, kemudian berita yang memang di luar dari kapasitas umur yang memang mencukupi. Yang ketiga adalah adiksi, itu yang paling parah. Karena apa? Adiksi ini kecanduan berarti tidak bisa menghentikan lagi apa yang sudah dicintainya itu. Ya, yang keempat, ini hati-hati untuk orang dewasa juga, yaitu emisi radiasi. Jadi kalau misalnya itu mungkin dibahas oleh saintis ya. Jadi kalau misalnya elektromagnetic frequency atau kalau misalnya kita terlalu lama melihat. Iya, sebenarnya di sini juga banyak kan ada wifi dan sebagainya. Yang paling mengerikan adalah wifi itu wireless device. Jadi kalau misalnya handphone nih kan nggak pakai kabel ya. Kalau misalnya nggak pakai kabel itu semakin berbahaya. Kemudian Radiasinya gitu ya, Mbak? Iya, radiasi. Ini bintang tamu yang saya harapkan kayak gini nih malah. Ini dengerin dulu orang ngomong. High five. Itu yang lagi ngetop itu kan anak-anak muda dari Lazar Pondok Labu itu kan. Mana? Alizar, sekolah aku juga tuh. Sekolahmu di situ juga. Iya, teman-teman aku. Aku dulu sekolah di situ juga. Kan di belakang sekolah Lazar itu. Seragamnya bagus-bagus loh, kotak-kotak ini. Mas Tukul mah SMA Sawah Kangkung. Ya Mbak, ini tolong didengerin dulu. Aku Jadi setuju. radiasi. Iya, emisi radiasi, agresif, penyakit emosi, sosial karena tidak bisa berinteraksi, masalah psikologis, kemudian juga sulit tidur. Sulit tidur karena apa? Tiap kali ada panggilan lewat WhatsApp, sosial media dan sebagainya. Dan sekarang kan notifikasi di handphone itu kan mudah. Kalau misalnya, iya, kadang-kadang pun misalnya nggak ada bunyinya juga ada Getar ya, lampunya, lightnya. Jadi 5 hal itu yang perlu, yang paling penting menurut saya dari sekian banyak efek negatif. Yang paling penting adalah tadi adiksi sama emisi radiasi. Jadi kalau iya itu sangat berbahaya. Kalau misalnya sempat research nanti atau mungkin mendatangkan saintis gitu ya atau telepon siapa. Tapi yang paling penting adalah emisi radiasi itu paling bahaya untuk anak-anak, Mas. Dan konon penggunaan gadget yang ditaruh di saku pada pria juga bisa mengakibatkan pengaruh juga ke kesehatan kelamin juga ya, Mbak? Enggak, itu bener loh katanya loh. Tapi kan nggak saya getar, kalau kamu pakai getar. Rega nggak dibunyi tapi kayak getar di kantong gitu. Enggak. Itu yang berbahaya. Bahaya. Iya. Apalagi nanti attention deficit, kalau sering dengar ADHD, anak-anak ADHD, attention deficit, bipolar disorder, itu memang istilah-istilah yang jargonnya nanti kita research sendiri ya. Tetapi memang masalah-masalah psikologis, gangguan kejiwaan seperti itu memungkinkan untuk terjadi. Meskipun kalau dari penelitian di luar sana mungkin 1:11 gitu ya. Tetapi ya hati-hati saja, ini bisa terjadi kalau memang ini tidak dikontrol. Apalagi kalau anak-anak di bawah umur, nah itu harus hati-hati. Balik aduh, subhanallah. Tapi Om tuh ngerti omongan. Iya, katanya kan Om Tukul
gadgetnya kan nggak terlalu sophisticated gitu. Gadgetnya kan nggak terlalu yang canggih-canggih banget. Om Tuku masih bisa mengerti. Apa kita ganti topik aja, parutan kelapa gitu ya biar bisa. Parutan kelapa. Balik kalah. Ya Allah. Sebagai seorang ibu ini sebetulnya udah mbak lah ya, kan masih mbak lah. Kalau misalnya masih apa ya, masih remaja lah menurut saya. Orang Titi Kamal kalau di sekolahan anaknya dipanggilnya macan ternak. Apa? Mama cantik nganter anak. Bisa aja. Apakah dirimu sudah ada cara untuk membatasi penggunaan gadget untuk Juna hingga remaja nanti? Monggo. Iya, yang pasti sih gadget itu aku batasin banget ya. Kalau untuk yang saat ini dulu lah gitu ya. Saat ini dulu itu, ya itu tadi paling sehari itu aku kasih cuma maksimum banget itu dari 24 jam ya 2 jam. Terus udah gitu, kalau kayak Sabtu Minggu itu baru lebih sering nggak apa-apa. Tapi ya intinya sebenarnya sekarang kan masih belum 2 tahun ya, jadi kalau bisa dikurangin banget. Jadi aku banyakin aktivitas luar ruangan, jadi kayak kemana lah, jalan ke alam, kemana, terus banyak hal-hal lah yang bagus yang bisa dia lihat, bisa berinteraksi. Banyakin playdate juga, jadi aku ada grup sama mami. Sini. Playdate itu apa? Oh, teman main dia makasih. Date itu main toh. Playdate. Playdate itu kayak Ketemuan gitu ya. ketemuan Saya ya. tak pikir modern itu bukan. Terus sekalipun pakai gadget ya, sekalipun nanti di atas 2 tahun dia pengen pakai gadget yang lebih sering atau gimana ya, banyakin belajar huruf-huruf, angka-angka sama shape gitu. Persik pemenang. Gue nggak ngerti dia. Gue malah nggak ngerti. Tadi Shape bentuk. shape bang gue shape. Kembali galak. Luar biasa. Oh jadi begitu ya. Iya, masa Mas Tukul nggak tahu shape apa sih? Itu ada circle, square, terus ada triangle. Ini malah disengaja cari yang nggak enak, nggak ngerti. Halo. Pokoknya saya nggak putus asa, mau belajar saya. Lo, kalau nih acara baru 2 minggu, iya. Ini udah 12 tahun, Mas. Nggak, saya juga mau belajar bahasa Jawa, Mas. Bahasa Jawa. Untuk Mbak Titi Kamal dan Tasya, sebentar ya untuk Mbak Berta. Setujukah kalian pemakaian gadget itu berlebihan bisa membuat seorang anak menjadi pribadi yang kurang bisa berkomunikasi dengan baik secara verbal dan kurang menghargai orang lain? Monggo dari Mbak Titi Kamal. Iya, setuju, karena nanti kalau misalnya dia sibuk sama gadgetnya, dia jadi seperti yang tadi dibilang kan, jadi jarang berkomunikasi sama orang lain, jadi nggak pede, terus udah gitu juga jadi nggak tahu gimana caranya nanti pas misalnya udah gedenya dia udah nggak pede segala macam kan, jadi bingung kan, nggak tahu nanti cara berkomunikasi segala macam gitu. Ya kita kadang-kadang ada duduk ruang tunggu kayak apa, orang duduk aja tetap gini terus. Sampai ini gedungnya ditutup itu sampai besok. Sebenarnya mungkin kalau begitu untuk melihat berita, update terbaru berita sih nggak masalah, Mas. Yang Ya. penting tetap jangan berlebihan. Apalagi pakai ini apanya dicolokin di telinga itu. Genset, Bluetooth, apalagi Yang berdua. genset, Mas, genset. Genset. Ini Yang Jangan bukan satu bodoh-bodoh yang ini. ditempel gini itu bukan. kloset. Keset. Malah saya jadi candaan teman-teman. Iya,
Lu sih pintar. Setuju sih, mungkin kalau terlalu sering lihat gadget nggak cuman buat anak-anak aja, tapi orang dewasa juga jadi nggak aware, nggak apa sih? Peduli. Aware itu bibir. Bibir. Itu S2. Berarti itu bisa nyela juga. Makanya tak tawarin di depan empat mata. Ya, kok hostnya jadi ada 1, 2, 3, 4 gitu. Nggak perlu bintang tamu lain. Gimana? Iya, jadi bahkan orang dewasa aja bisa apa ya kurang memperhatikan atau kurang peduli sama sekitarnya kalau lagi fokus ke gadget, apalagi anak-anak gitu. Karena kemarin aja kakakku karena lagi sibuk main gadget, dia nggak ngeliat di depannya ada kaca, mentok, kepalanya bocor gitu. Iya, apalagi Bocor. makanya apalagi anak-anak gitu kan. Gitu Mas. Luar biasa. Mbak Beta jadi syuting Mister Ganjaran ya? Dicatat nama produser saya loh ini ya, Anto. Tok, Mbak Beta terus ya, Anda psikolognya jangan ganti-ganti ya Pak ya. Kalau ada psikolog nggak ada ganti-ganti. Itu Mbak Beta. Mirip siapa sih? Mas ditanya mirip siapa sih? Ngomongin solusi Ini nih. ditanya masa nggak dijawab? Gimana sih caranya memperkenalkan gadget dengan bijaksana kepada anak? Apakah lebih baik tidak memberi gadget kepada anak di bawah atau gimana? Oke, semuanya tergantung dari umurnya. Kalau misal penelitian di luar sana, di luar negeri itu meneliti bahwa anak umur 0 sampai 2 tahun sebenarnya tidak memerlukan gadget. Tetapi bagaimanapun di zaman sekarang ini pengetahuan dari situ, kemudian juga informasi dan semua edukasi sudah masuk semua di tablet, di tablet, kemudian juga di handphone, smartphone dan sebagainya. Jadi itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi untuk anak umur 3 sampai 5 tahun itu dibiasakan maksimal 1 jam per hari. Maksimal. Kalau yang 7 sampai. Nah, setelah itu di atas itu sampai umur 12. Bahkan mungkin ada yang penelitian sampai umur 17 tahun sebisa mungkin cuma 2 jam sehari. Mana bisa Ya, tuh? tapi nggak mungkin kan ya. Itu susah banget untuk sekarang. Menurut saya yang sekarang dikontrol adalah anak-anak umur 12 tahun ke bawah, di mana dia masih sekolah sampai SD. Jadi dari kecil sampai SD, di mana sekolah juga belum membolehkan ya kalau misalnya kita membawa smartphone ke sekolah. Jadi kalaupun misalnya kita ingin memberi edukasi lewat tablet atau smartphone, kita bisa memberikannya didampingi dengan orang tua. Jadi jangan dibiarkan dia memiliki. Jadi kalau dia sudah punya rasa memiliki, susah. Masalahnya banyak kemudahan-kemudahan yang Iya, didapat betul. dari gadget ya. Betul. Pesan martabak aja bisa dari gadget kan? Betul. Begitu. Mau bertanya Mbak, kan ya mau tidak mau kan emang sekarang bisa dibilang modern apalah ya itu gadget apa itu kan sudah berbaur ke kehidupan kita sehari-hari kan. Pasti. Cara penyampaian sama anak kan takutnya gini, misalnya dia nggak dikasih gadget misalnya, lu ketinggalan zaman atau apa gitu, pengaruh dari luar kan. Nah penyampaian bahasa yang paling enak tuh seperti apa sih Mbak sama anak? Berarti anaknya dia yang menjawab. Anakku masih kecil. Makanya ini bagus bahan dari bahasa kamu nanti disampaikan Mbak Beta Arwana ini nanti kan. Monggo, Mbak Beta Arwana monggo silakan. Ditanya nggak jawab. Tak salah langsung cemburu. Untuk anak umur 2 tahun sampai ke bawah dibiasakan kalau misalnya kita ingin menolak, caranya bisa dialihkan dengan dialihkan perhatiannya. Itu lebih mudah menurut saya. Tapi jika dia sudah attach sudah dekat sekali dengan gadgetnya dan dia mungkin tantrum, ngamuk dan sebagainya, sebenarnya paling gampang adalah kita melakukan beberapa cara, yaitu pernah dengar digital detox. Jadi digital detox. Kalau perempuan biasanya detox tahu ya. Jadi dihilangkan racun-racun. Anggap aja bahwa teknologi untuk anak-anak di balita ini adalah racun. Jadi kalau misalnya kita memberikan pengalihan perhatian, Sabtu Minggu misalnya Anda bekerja Senin sampai Jumat nih. Sabtu Minggu Anda ada di rumah, itulah saatnya Anda melakukan detox ini.
Jadi dijauhkan, tetapi diajak ke tempat bermain. Jadi back to books, back to playground, kembali ke buku. Jadi ini yang kemarin seperti ini, aplikasi ini ada loh Dek, di sini. Kemudian back to anything natural. Kalau misalnya kita jalan-jalan, hangout, itu bisa lebih ke alam, piknik gitu. Jadi kalau dia keluarganya anaknya sering diajak nonton kebakaran gimana tuh Mbak? Salah ya Mbak? Nonton tawuran warga, gue mah bawa popcorn nonton seru banget. Emangnya dia makan popcorn pakai nasi? Emang iya. Tapi ada loh Mbak yang ibu ya terutama yang kalau misalnya kita lagi ajak anak kita pergi keluar ke mall, tapi karena si anak nggak bisa diem terlalu aktif, kasih aja lah gadget biar anteng. Nah itu tuh gimana Mbak? Iya, saya juga pernah melihat itu di depan mata saya ya. Jadi ada anak di rumah sakit ngantri dokter, kemudian terlalu lincah mungkin. Jadi dia benar-benar dipandang ibunya sebagai sesuatu yang annoying gitu ya, mengganggu. Kemudian sini kamu dicubit, kemudian diberikan handphone dan diberikan nih main games gitu. Mungkin umur anaknya 2,5 sampai 3 tahun. Saya menilai itu kurang tepat. Maksudnya gimana? Kalau memang itu benar-benar anaknya dan sayang dan dia mampu untuk mengasuhnya. Jadi misalnya dia dalam kondisi sakit, kondisi tidak mampu apapun dan tidak ada orang lain, bolehlah, oke gitu. Tetapi once in a while gitu ya. Tetapi kalau misalnya memang itu tidak bisa, dia bisa melakukannya satu kali dalam beberapa waktu Mas. Kalau misalnya dia bisa melakukannya, lebih baik diajak jalan-jalan anaknya. Diajak jalan, ada yang lebih bagus, kita nonton ini, kita nonton itu. Banyak hal yang kita bisa ceritakan. Bisa dialihkan. Ya, biasanya kalau saya sendiri, anak saya umurnya 6 tahun. Waktu-waktu dimana dia kalau tidak diberikan gadget, dia juga bisa ngamuk. Tetapi pada saat itulah saya harus kontrol. Untungnya dari awal ini tidak diberikan. Jadi ini saya biarkan 2 minggu sekali boleh bermain ini. Selain itu, to books, kemudian buku-buku, kemudian di playground, traveling kemana, piknik, pokoknya hal-hal yang memang berbau udara piknik segar. Tahu kalau piknik. Care and share seperti apa lagi yang diberikan bintang tamu saya sangat luar biasa pada malam dan malam terlunak. Oke, masih bukan bahas. Balik ke pemirsa. Kegunaan gadget memang penting di zaman yang serba digital ini, namun penggunaan gadget yang berlebihan justru akan membawa banyak efek negatif daripada kita. Gunakanlah gadget yang bijaksana agar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih kepada kawan-kawan saya pada malam hari ini, Dasha Kamila, Titi Kamal, dan Beta Sekuda. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya Mesas Kiding, keluar tidak ada motivasi untuk merasakan. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus yang kurang dari tonton bukan malah sekarang. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu, acara yang ditunggu-tunggu selalu. Tunggu lawan